Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak, saudari dan saudara, masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam acara Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, 7 Oktober tahun 2024. Saudari dan saudara, di hari ini, kita bersama-sama Gereja Semesta, kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Saudari dan saudara, sedikit pengantar tentang peringatan wajib ini. Peringatan Bunda Maria Ratu Rosario ini berasal dari devosi yang terkait dengan kemenangan perang di Lepanto tahun 1571. Saat itu, ekspansi Kekaisaran Ottoman dapat dikalahkan. Santo Pius kelima mengemukakan bahwa kemenangan itu diperoleh berkat doa umat Kristiani kepada Perawan Maria melalui doa Rosario. Peringatan ini awalnya ditujukan kepada Santa Maria, Sang Pemenang. Sekarang, peringatan ini ditujukan kepada Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Saudari dan saudara, Paus Paulus VI dalam Marialis Cultus mengatakan demikian. Doa Rosario ini adalah doa yang injili. Rosario merefleksikan cara yang sama bagaimana sabda Allah bekerja dalam sejarah keselamatan. Dalam sejarah keselamatan itu, Rosario merenungkan secara tertata peristiwa pokok yang digenapi dalam Kristus. Dari kandungannya oleh Perawan Maria dan misteri kanak-kanaknya sampai peristiwa puncak Paskah dan dayanya bagi gereja yang lahir pada saat Pentakosta, serta tentang Perawan Maria yang diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Saudari dan saudara, mari kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara dan saudari, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya,
lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Jawab Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, tema renungan kita hari ini menjadi orang Samaria modern. Tema ini tidak kita mengerti secara harafiah, tetapi merupakan sebuah undangan bagi kita untuk meneladan sikap dari seorang Samaria yang kita dengarkan dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama. Dalam kisah yang kita dengarkan bersama tadi, kita mendengar bagaimana seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan bertanya apa yang harus ia perbuat sehingga ia memperoleh hidup yang kekal. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaannya, tetapi ia berkata kepada orang atau ahli Taurat itu, apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Ahli Taurat ini menjawab dengan tepat sekali dan Yesus menyetujuinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jawaban seorang ahli Taurat ini disetujui oleh Yesus. Namun dikatakan dalam bacaan Injil tadi, untuk membenarkan diri, orang itu bertanya lagi, dan siapa sesamaku? Kemudian Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Dalam kisah tentang seorang Samaria ini, Yesus menceritakan seorang pria yang dirampok, dipukul dalam perjalanannya dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Ada 3 orang yang lewat di sana. Yang pertama adalah seorang imam dan seorang Lewi, kemudian seorang Samaria. 2 orang yang sebelumnya, seorang imam dan Lewi, melihatnya tetapi meninggalkan orang yang sedang sekarat itu. Sementara seorang Samaria ini yang dalam tradisi, dalam kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka adalah kelompok yang dianggap kelas kedua, mereka juga dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Seorang Samaria ini datang dengan penuh belas kasih, datang menolong pria tersebut yang sedang dalam keadaan setengah mati. Ia merawatnya dan membawa dia ke tempat penginapan, kemudian memastikan bahwa orang itu tetap dirawat sampai ia pulih. Saudari dan saudara yang saya kasihi, melalui perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati ini, Yesus sedang mengajar kepada kita sekalian tentang bagaimana kasih kita kepada sesama yang tidak terbatas pada kelompok tertentu atau orang yang kita kenal saja. Nah, sesungguhnya kasih yang sejati itu melampaui batas-batas etnis, agama, atau sosial. Orang Samaria dalam cerita yang kita dengarkan tadi adalah contoh nyata bagaimana belas kasih itu melampaui segala batas-batas perbedaan dan juga mungkin juga prasangka-prasangka buruk. Saudara dan saudari, ini adalah panggilan kita untuk menghidupi kasih yang aktif seperti yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang baik hati tadi. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Maka melalui bacaan ini kita diajak, kita diundang untuk menjadi orang Samaria modern yang mau menaruh belas kasih kepada siapa saja yang memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain, terlepas dia dari golongan apa, terlepas dia dari mana
kita dipanggil, kita diundang untuk memiliki kepekaan dan mau membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara dan saudari, dengan meneladani orang Samaria ini, sesungguhnya kita belajar bahwa sesama kita bukan hanya mereka yang secara fisik atau secara emosional dekat dengan kita, tetapi juga mereka yang membutuhkan pertolongan terlepas dari latar belakang mereka. Sesama kita adalah setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan yang mungkin membutuhkan bantuan dan belas kasih kita. Saudara dan saudari, sahabat Selimo Katolik yang terkasih, hari ini kita juga memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Santo Yohanes Paulus II, Paus, dalam renungan-renungannya mengungkapkan bahwa Maria Ratu Rosario sesungguhnya merupakan Ratu Perdamaian. Sehingga dalam homili-homilinya, ia selalu mengajak umat Katolik seluruh dunia untuk berdoa bersama Bunda Maria, memohon perdamaian, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi gereja, dan juga perdamaian bagi dunia. Paus Yohanes Paulus II sering menekankan bahwa Rosario adalah doa bagi perdamaian dunia. Terutama hari-hari ini dunia sedang ada dalam masa-masa konflik. Maka kita bersama-sama gereja kita mau berdoa doa Rosario untuk memohon perdamaian bagi dunia. Semoga melalui pertolongan dan doa dari Bunda Maria, dunia mengalami perdamaian dan setiap bangsa-bangsa merasakan sukacita kedamaian karena pertolongan dan doa dari Bunda Maria. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara dan saudari, mari kita mengakhiri renungan kita dengan doa dan berkat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, berkat sakramen-sakramen dalam gerejamu pada peringatan Santa Maria Perawan Ratu Rosario ini, kami mewartakan wafat dan kebangkitan putramu. Semoga kami yang ikut menderita bersama dia, kau perkenankan memperoleh penghiburan abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, teruslah mewartakan kasih dan kebaikan dalam hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.